Assalamualaikum Pak. Oke, Tira udah bisa masuk ke dalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak. Kenal lagi? Ya. Ya. Dari rumah Pak. Langsung. Koneksi lancar, Tira. Alhamdulillah Pak, tapi tadi ada ini sedikit gangguan di. Tolong diperhatikan ya, nanti masalahnya nanti akan mempengaruhi dari penilaian. Iya Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat satu dari skripsi ini, kemudian ada keluarnya Pak Muhammad Sultan Yaakob. Hari ini akan dilakukan sidang skripsi atas nama Tira Farida dengan NIM 16020063 yang judul skripsi Electronical Medical Record menggunakan sensor RFID dan Arduino R3 untuk meningkatkan efisiensi waktu pada RSIK Harapan Mulia Tingkatan 1. Untuk teknis di sidang skripsi ini nanti akan diberikan waktu presentasi kurang lebih sekitar 10 menit, program itu kurang lebih sampai 20 menit, tanya jawab kurang lebih dari 20 menit, kemudian nanti akan dilakukan rapat pleno majelis sidang kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah dilakukan pleno, nanti ketua majelis penguji akan membacakan keputusan hasil sidang. Dilakukan penilaian lulus dengan ranking gagal. Demikian pembukaan, mungkin ada beberapa sambutan dari ketua majelis penguji. Waktu dan tempatnya Pak Ahmad Tono Siswa Suwarjo, dipersilakan. Terima kasih Pak Mahmud Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kita masih bisa satu hari antara sedang skripsi ya, yang saya hormati saya di sini sebagai ketua majelis sidang Pak Suwarjo dan didampingi Komisi 1 Bapak Mahmud dari Kom dan Komisi 2 Bapak Muhammad Sultan Kom. Untuk itu tadi dijelaskan oleh Pak Mahmud Komisi 1 materi akan dinilai. Maka dari itu kami persilahkan Saudari Tiara Farida untuk mempresentasikan saudara-saudara kurang lebih ya akan singkat ya, setelah menit lah untuk presentasikan. Nanti akan dilanjutkan Pak maupun Saudari Tiara Farida untuk presentasikan
berjudul Electronic Medical Record. Iya Pak, sinyalnya Pak. Saya buka dokumennya dulu ya Pak. Iya Pak. Mulai Iya Pak. presentasikan ya. Ya. Di sini udah sinyalnya Pak. Di sini. Bapak, mohon maaf sinyalnya Pak. Oh iya. Di sini pada bab 1 terdapat latar belakang masalah dari penelitian yang saya ambil di rumah sakit Pak. Kebetulan saya bekerja di bagian rekam medis. Di sini penginputan sudah ada pada aplikasi. Tolong di share screen ya, tampilannya share screen. Ya, browser. Bentar Pak. Udah di share screen ini Pak. Belum muncul gitu Pak. Your browser is sudah Pak di share screen. Keterangannya Ya, ya tapi di sini belum kelihatan. belum ya. Keterangannya your browser is preventing access to your share screen. Kenapa nggak muncul ya Pak? Di sini nggak ada keterangannya. Bentar dulu. Bentar. Bapak, ini sudah di share screen tapi belum muncul ya Pak. Kenapa nggak mau ya Pak ini? Nggak bisa. Bentar dulu Pak. Kenapa nggak mau ya Pak? Ini Tira, mohon maaf karena waktunya kan ini ya, tolong diperbaiki dulu, ini di skip dulu. Mm-mm. Ya, balik ke ini aja ya, tolong diperbaiki dulu. Ya Pak. Kalau udah siap di kamar, sidang ya, kita lanjut ke peserta lanjutnya deh. Oh ya udah Pak ya. Ya, Iya, Pak. mohon maaf untuk Tira tidak. Ya. Share dokumen ya Pak. Tira, Ya. kurang jelas. Ya, halo Pak. Halo. Oke, sudah jelas ya. Ya. Ini share dokumen ya Pak. Oke, saya dokumen langsung aja Tira, langsung paparan ya. Tadi sudah ada pembukaan, sekarang silakan Tira untuk langsung paparan. Ya Pak. Silakan
Sidang skripsi. Sharingnya. Ini sudah Pak, sudah muncul itunya. Oke, udah kelihatan nanti kan. Belum ya. Ini muncul ini Pak, select Windows screen. Oh ya, ya betul. Select Windows screen-nya di sini mati ya Pak? Hah? Kira udah sebagai host, pasti bisa untuk share screen. Enter screen ya Pak? Oh iya, belum. Di sini ada share screen. Nah, iya. login tidak. Iya Pak. Ini udah muncul belum Pak? Sudah muncul? Sudah belum Pak? Nah ini. Ah, sudah ya Pak? Sudah. Sudah. Ya. Ya dimulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum Bapak Subhan yang terhormat, dengan Bapak Parturno dan Pak Mamun. Di sini saya mempresentasikan mengenai Electronical Medical Record menggunakan sensor RFID dengan Arduino Uno R3 untuk meningkatkan efisiensi waktu pada RSI Harapan Mulia. Loading ya. Pada latar belakang permasalahan yang ada di rumah sakit, kebetulan di rumah sakit itu sendiri bagian rekam medis sudah ada proses penginputan diagnosa, namun belum ada laporan yang dihasilkan dari hasil penginputan tersebut. Di sini ada identifikasi masalah. Petugas rekam medis sulit mengetahui laporan diagnosa ICD-10 dikarenakan data yang sudah diinput tidak tampil ke aplikasi desktopnya. Data penyakit pasien tidak tersimpan dengan baik dikarenakan kurang ketelitian dari pihak petugasnya, kemudian sulitnya dalam proses pencarian rekam medis. Seringkali dalam penaruh dokumennya masih belum rapi Pak, belum tertata. Seringnya kehilangan berkas karena tidak terkendali dalam penjualan. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini terdapat aplikasi berbasis desktop yang di sebelahnya saya menggunakan aplikasi web. Dapat login. Kemudian batasan masalah di sini memakai alat Arduino Uno, Arduino sebagai mikrokontrolernya, RFID sebagai alat sensornya, dan di sini terdapat web desain aplikasi sistem yang saya rancang. Tujuan dari penelitian ini merancang sistem untuk mengetahui perkembangan laporan ICD-10 guna mempermudah rumah sakit dalam pengambilan informasi dan menunjang kemudahan dalam kegiatan, terutama bagian rekam medis. Di sini terdapat landasan teori. Rekam medis itu sendiri pengertiannya merupakan penyimpanan riwayat penyakit pasien yang dimana yang ditulis oleh dokter. Kemudian Arduino sebagai alat mikrokontrolernya, ESP sebagai WiFi, alat koneksinya, RFID tag sebagai kartu pengendalinya, kemudian rekam medis elektronik sendiri sebagai
aplikasi web yang akan digunakan. Kemudian kerangka pemikirannya yang tadi sudah dijelaskan, terdapat pendekatan Arduino Uno R3, sensor RFID, PHP MySQL. Di sini saya menggunakan pengembangan perangkat lunak, softwarenya menggunakan UML, PHP, dan testingnya menggunakan whitebox sama blackbox. Di sini terdapat implementasi perangkat lunak. Saya menggunakan kuesioner. Di sini ada pretest dan posttest. Kemudian hasil dari seluruh yang sudah dilakukan menghasilkan electronic medical record sensor RFID dengan Arduino Uno untuk meningkatkan efisiensi waktu pada RSIA rapid translation. Kemudian pada bab 3 saya di sini menggunakan metode analisa kualitatif deskriptif, di mana terdapat metode wawancara. Saya melakukan wawancara di rumah sakit. Wawancara dilakukan pada salah satu petugas, di mana petugas tersebut menjadi atasan saya kebetulan, Kanit, kepala unit rekam medis, dan saya melakukan observasi dilakukan dengan pengundian data apa saja yang dibutuhkan. Di sini juga terdapat dokumentasi saya melakukan beberapa foto dokumennya apa saja yang dibutuhkan. Studi pustaka saya mengambil dari menurut beberapa penulis. Kuesioner, dan saya melakukan kuesioner tersebut dilakukan pada saat di rumah sakit dan dilakukan kepada pasien agar mengetahui apa saja yang kekurangan apa saja yang ada di rumah sakit. Kemudian di sini terdapat apa saja yang harus dimulai. Pertama, USB dimasukkan dan menempelkan kartu tag, kemudian muncul di web dan menyimpan ke database. Jika kode cocok, maka kode akan ditampilkan. Jika tidak, menambahkan data pasien baru. Kemudian petugas rekam medis melakukan penginputan pasien dan hasil dari penginputan tersebut akan tampil ke data diagnosa pasien. Kemudian data tersebut tersimpan di database. Untuk report laporannya nanti ada juga. Jadi petugas rekam medis tinggal mengeprint saja, Pak. Kemudian pada bagian bab 4 terdapat use case diagram tersebut. Di mana di sini ada 4 faktor pendaftaran, melakukan login, kemudian masuk ke aplikasinya, input data pasien, bisa untuk edit delete juga. Kemudian jika sudah terdapat admin rekam medis juga, admin rekam medis tersendiri melakukan penginputan diagnosa dan anamnesa. Untuk dokter khusus tersendiri untuk laporan ICD-10, hanya laporan penyakitnya saja. Kemudian di sini terdapat class diagram, di mana masing-masing tabel saling berhubungan satu sama lain. Di sini ada tabel pasien, ICD-10, tabel user, tabel dokter, tabel anamnesa, di mana saling berhubungan satu sama lain ID pasien. Kemudian terdapat halaman login, rancangan aplikasi yang dibuat. Jika sudah login, masing-masing user akan masuk ke halaman utama, yaitu input data ICD-10. Jika login gagal, maka akan ada keterangan login gagal karena itu sudah di set sebelumnya. Selanjutnya ini terdapat laporan hasil yang sudah diinputkan tadi, yang dibilang dari awal tadi, Pak. Jadi muncul kayak ID pasiennya, nama lengkapnya, kode ICD-nya apa, tanggal berobatnya, nama kodenya, diagnosa utama, dan diagnosa sekunder. Selanjutnya pada bab 5, dengan adanya sistem yang diusulkan, petugas rumah sakit dapat melakukan penginputan melihat hasil laporan per hari dengan menggunakan website, dan pasien dapat menggunakan kartu sebagai alat identitas pasien. Jadi pada saat pasien berobat
pasien hanya membawa kartu dan diberi ke petugasnya, lalu petugasnya mengeprint hasil laporan yang sebelumnya berobat. Kemudian saran untuk peneliti disarankan untuk merancang basis data yang lebih teratur dan tersusun secara sistematik. Disarankan untuk mengevaluasi kecepatan pelayanan. Jadi di sini terlihat bahwa sebelum dengan adanya sistem dan sesudah adanya sistem, efisiensi yang mana. Jadi disarankan peneliti mengevaluasi kembali aplikasi yang sudah dirancang. Sekian Bapak hasil presentasi. Ya. Iya Bapak. Coba dilihat di foto di rumah Moto. ini dari mana foto ini? Hah? Oh, moto ya. Kalau itu moto dari diri sendiri Pak. Jadi kan terkadang apa yang ya itu dari diri sendiri Pak. Jadi terkadang kalau kita misalnya kita ini Pak direndahin gitu sama orang lain, jadi kita itu jadi bisa lebih semangat lagi. Oh, kita nggak seperti apa yang dipikirkan sama orang lain. Jadi itu moto dari saya sendiri Pak. Kalau cara tulisannya, sarannya itu yang depan aja ya, yang belakang bikin orang tua besar ini ya. Ya, Nanti ya. iya Pak. Jangan kalau yang paling terus ini saya main dari apa? Main dari apa artinya nih? Saya preminder itu iya dari diri sendiri Pak. Saya preminder. Ini ada lagi diri sendiri. Ini Mm-mm. karena ini dari saudara, ini bilangnya aja ini edit aja ini. Yang mana Pak? Bangga dari reminder diri sendiri. Biasanya bilangin bangga dan reminder. Bilangnya aja paling ada ini. Ya, Bilangnya aja ya. ya Pak. Ini aja ya. Ya baik Pak. Terus dilihat kata pengantar. Kata pengantar. Ya. Ya, udah Pak. Jadi yang pertama ini apa-apa yang harus baca gitu ya. Ya. Oh, rektor. Oh, teknik pengumpulannya saya melakukan wawancara dilakukan pada bagian kantin rekam medis, di mana saya menanyakan alur rekam medis bagaimana, cara kerjanya bagaimana, terus tingkat kepatuhan petugasnya bagaimana dalam mengisi formulir, itu saya perhatikan di rumah sakit tersebut. Kemudian saya juga menanyakan bagaimana pembuatan laporannya, atau sudah ada atau belum. Itu kalau bagian wawancaranya Pak. Kalau untuk pengamatan observasinya sendiri, saya memperhatikan bagaimana udah efisien belum cara kerjanya. Terkadang pasien lama Pak menunggu, entah itu statusnya nggak ada. Kan kita kalau berobat ada status berkas itu Pak, berkas rekam medis itu kita cari dulu Pak. Jadi kalau misalnya statusnya nggak ada, kadang dibuatkan yang baru. Jadi kan riwayatnya hilang gitu Pak. Terkadang itu karena petugasnya naruhnya kalau nggak ada yang minjem, nggak ditulis, jadi nggak ada pembukuan Pak. Jadinya itu yang saya lihat dari rekam medis kekurangannya.
melakukan dokumentasi di mana 10 penyakit terbesarnya masih dilakukan dengan cara dilakukan di Excel, Pak. Jadi masih diinin satu-satu, Pak. Di total gitu, misalnya demam tipoid ada berapa, terus DADRS, dehidrasi ringan ada berapa. Jadi masih sedikit-dikit gitu, Pak, ditulisnya. Jadi dari semua pengambilan data yang saya ini itu, Pak, masih banyak beberapa yang kurang di rumah sakit. Ya, jadi begini, saudara kan ini saya mengatakan dengan wawancara ya. Wawancara itu kan tadi dengan lama menit. Ya. Hasil wawancara ini nanti saudara itu diletakkan di lampiran wawancara. Hanya kalau ditanya siapa, saya bakal itu atau wawancara dengan nama, tanya umur, jabatan, kepala unit, medis, kata sekian, pertanyaan. Ini jawabannya ini dimasukkan ke ini aja, dimasukkan ke lampiran, nanti hasilnya baru dimasukkan ke bapak gitu ya. Oh iya. Ya, hasil wawancara, apakah itu pretest, post-test, dimasukkan dalam lampiran aja. Gitu. Ya. Jadi ini sudah untuk pembahasan aja. Dan nanti kalau berikutnya hasil dalam lampiran tidak tertulis dalam ini ya. Nanti kalau mau bikin post lagi kita stempelnya hasil wawancara gitu ya. Oh iya, Pak. Kita dimasukkan hasil wawancara. Seperti ini langsung gini aja, tanya wawancara. Yang divisinya ini aja ya. Oh iya, Pak. Wawancara. Wawancara bener ya. Iya, Pak. Udah ada ini bilang wawancara bener kan? Iya benar, Pak. Karena saya bekerja di bagian itu, rekam medisnya. Termasuk ini juga dokumentasi ini dilampirkan aja dalam lampiran aja letakkannya ya. Dokumentasi di lampiran. Ya, ya, Pak. Dokumen ya, kalau ini pembahasan aja ya, jadi semuanya gitu letakkan dalam lampiran. Ya, ya, Pak. Termasuk ini tes, post-tes, kuesioner segala kan ya ada kan ya. Ada, Pak. Terus tadi kembali kepada rumusan nasabah kan ada pendapatan yang ada 3 ya. Iya, Pak. Semuanya ada 3 juga. Berarti saudara kesimpulan juga nyimpulkan 3 itu aja. Oh, Jadikan 3 poin 3 poin ya, Pak. masuk Iya. salahnya yang dipadatkan aja ya. Kesimpulannya masanya 3 disarankan kan di kesimpulannya bukan 3 itu yang poin masalahnya tadi. Oh iya. Jadikan 3 poin sesuai kesimpulan dari beberapa bab gitu ya. Termasuk kalau bisa di sarannya juga begitu dipoinkan 3 poin apa isinya. Iya. Sesuai dengan wawancara, sesuai dengan undang-undang dan tujuan pilihan. Itu yang perlu diketahui dan Pak. yang harus tanggap saudara pada sesuatu itu pasiennya ya. Jadi Baris. tanggap pada sesuatu dan seterusnya pasti ya biar nggak ngaku gitu. Oh, Serasa untuk masukan apa menyampaikan masukan aja iya. ya Bapak Bapak mau nanya untuk gitu ya. daftar pusaka spasinya dipadetin lagi gitu, Pak, atau berapa? Tidak, kan baris pertama, baris kedua, ketiga, dan berikutnya tadinya kalau masih dalam satu kata itu ini yang kedua kan agak lama, nanti baru yang lagi yang baris kedua dan yang lagi. Jadi kalau itu apa namanya cukup jadi tujuannya apa? Kalau panjang sebenarnya kan kalau dia itu ini kan Oh iya, Pak. Ya. saya lagi lihat teman saya lagi untuk sementara waktu yang
Jadi ini cara bacanya agak proses program dan program studi masih tugas lihat di contohnya di panduan ada ya. di bagian judul ya Pak. Kalau lihat di panduan Heeh. ya kita baru yang di bagian bawah itu program studi S1 ya. S1 Nah kita programnya kan udah banyak ya. Ada yang versi S1, kemudian ada yang S2 ya Pak. terus contoh abstrak itu ada di panduan. Kalau nggak salah tadi sebenarnya masa ketiga ya, waktu cek di panduan ya abstraknya. Abstrak. Bentar. Oh, Halo Pak. ya cek di panduan yang panduan cek di panduan abstrak formatnya ada di satu kali kemudian spasinya di satu paragraf. Spasinya 1 ya Pak. Ya, pokoknya pelajari yang di panduan coba ya sebenarnya. Ya Pak. Ya, typonya terlalu banyak. Ya Pak, maaf apanya? Typonya kata-katanya. Ya, kata-katanya harus diperbaiki ya. Ya Pak. Terutama di bagian mana ya Pak? Ya Pak, untuk bagian mana ya Pak? Typo-nya di bagian Typo, ya, ini udah saya koreksi lagi dicek aja. ya Pak. Ya. Oke, lanjut ke bagian gambar di tulisan. Hmm. Cara pembacaan kemudian line coding seperti ini. Jadi satu dua itu line codingnya atau memang line dari proses pekerjaan produksi. Oh yang itu dari ininya Pak, apa? Pembacaan line coding. Line codingnya itu iya dari line codingnya Pak.